sampai punya kemampuan yang untuk melakukan analisa grafis, analisa image, karena selain permainan-permainan menarik, maka yang sangat dibutuhkan itu adalah analisa grafis. Gitu. Silakan duduk di depan. Di depan tidak menangkap. Saya bisa minta tolong yang harus. Ayo kita mulai bermain grafis. Grafis atau gambar. Anggap saja bahwa kita ini hanya punya dua bidang. Kita itu hanya punya dua dimensi, maksud saya, satu bidang. Kita hanya punya variabel X dan Y saja. Tapi variabel X dan Y ini bisa kita proyeksikan seakan-akan menjadi tiga dimensi. Itu kesan. Jadi, apakah mata kita itu menangkap tiga dimensi? Ya, menurut saya sih, kita tetap dua dimensi. Tapi kita bisa memproyeksikan seakan-akan bahwa yang kita lihat itu adalah tiga dimensi. Oke, saya tidak perlu fokus ke sana, saya ingin fokus ke grafis. Di dalam komputer, kalau misalkan kita membuat sebuah gambar, ya, anggap aja ini adalah layar monitor. Kalau misalkan kita membuat gambar, seringkali bahasa pemrograman kita itu koordinatnya agak berbeda dengan bahasa koordinat yang sering kita pakai di dalam matematika. Biasanya kan kita punya koordinat X positif ke sana, Y positif ke atas gitu ya. Sementara ketika kita bermain grafis, maka di sana itu adalah X, di sana itu ke bawah itu Y, X positif, ke bawah adalah Y positif. Nah ini yang sering kali kita sering salah menerjemahkan gambar. Kita sering salah untuk mencoba ketika kita membuat sebuah persamaan di dalam gambar, di dalam komputer. Karena sering kali kalau misalkan di dalam matematika kita menggunakan X ke kanan itu adalah positif, Y ke atas adalah positif. Sementara kalau di dalam komputer seringkali bahasa pemrograman kita itu mengatakan X ke kanan positif, Y ke bawah mengarah positif. Gitu ya. Terus gambar kita itu seringkali diidentitaskan atau koordinat XD-nya itu kalau misalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan satuan sentimeter atau meter atau kilometer, satuan panjang. Tapi ketika kita di dalam dunia komputer seringkali kita menggunakan pixel. Apa artinya pixel? Pixel itu titik, begitu kan? Seringkali kita itu harus membuat konversi 1 pixel atau sekian pixel itu berapa sentimeter ketika kita berhubungan dengan printer ya. Itu kita istilahkan dengan DPI, dot per inci. Dot itu pixel, per inci itu 1 incinya itu berapa titik, berapa pixel. Oke, mungkin banyak istilah-istilah baru yang sampai rasanya asing ya. Tapi saya ingin sampai mulai membiasakan diri. Ketika kita bermain dengan gambar, maka sebenarnya kita mainkan adalah pixel. Kita sudah untuk sementara melupakan dulu satuan panjang sentimeter, meter, dan kilometer. Kita sudah punya satuan pixel. Begitu. Nah, untuk melihat sebuah gambar itu ukurannya berapa, sebenarnya semua warna dunia itu bisa dibagi dalam 3 warna dasar, ya.
Warna apa aja? Merah, kuning, biru, RGB. hijau. Blue. Merah, hijau, biru. RGB. Ada kuningnya. Kalau iklan TV apa aja? Karena warna kuning gitu kan. Tapi semua warna dunia itu dasarnya ini, meskipun ada orang pakai TNBK dan seterusnya. Oke, kita pakai standar satuan ini aja supaya mudah. Standar satuan dasar RGB yang dasarnya kayak tadi ya. Oke. Maksudnya itu apa? Warna apapun di dunia ini merupakan pencampuran antara merah, hijau, dan biru. Maksudnya kalau saya punya gelas, 3 gelas begini, 3 gelas yang isinya adalah warna. Ini adalah warna merah, warna hijau, dan warna biru. Ketika saya beri warna merah sekian, warna hijaunya sekian, warna birunya sekian, ini menghasilkan warna tertentu. Ya, kayaknya nggak perlu banyak cara deh. Jadi dengar saja, rasanya rekaman kita sudah cukup. Sampai nanti mengulang-ulang sambil tidur pun bisa. Artinya variannya ini sangat tinggi. Jadi ketika ini saya naikkan 1 strip lagi, pasti merahnya berubah. Setuju? Wah, saya nggak tahu. Ada yang punya laptop? Pinjam sebentar. Ada yang punya laptop bisa dinyalakan ke sini. Laptop yang sederhana dengan kalau ya. Capacitan berarti. Sampai nyala ya. Oh itu sederhana. Tolong masnya dibantu, jangan sampai masa yang harus beraktivitas bapaknya. Oke, artinya varian RGB ini menentukan warna apapun di dunia ini. Coklat, agak coklat, kuning, agak kuning dan seterusnya. Itu adalah perpaduan dari 3 warna dasar ini. Gitu. Artinya, kalau saya ingin mendefinisikan warna, sekarang ini orang-orang FKD itu mendefinisikan warna itu dengan kualitas ya. Misalkan bijinya warna teh, gitu. Teh itu teh yang mana ya? Nah, gitu. Tapi bagi mereka warna teh itu jelas, gitu. Jadi ini warna telur asin yang matang. Bagi kita sebenarnya sedikit pergeseran itu angka RGB-nya sudah berbeda. Oke, kita lihat. Ini ya, saya cuma mengeluarkan paintbrush. Artinya kalau saya membuat sebuah warna tertentu, saya buat sebuah warna tertentu. Ketika ini saya ambil, gimana? Perumos ya enggak. Ya, ini tadi. Ya, ini ya. Jadi warna merah ini
warna merah tadi ini, saya sudah ini RGB-nya adalah 237 sekian. Ya. Ya, ini ya. RGB-nya adalah 237 28 sekian. Ini untuk warna merah seperti ini. Oke. Jadi warna merah seperti itu. Oke, sekarang kalau misalkan dia saya turunkan. Saya ubah menjadi 28, ini menjadi 40. Masih seperti ini. Kalau misalkan kita lihat sini, nah ini berubah, ya. RGB-nya berubah. Kalau kita lihat merah di sini 217 sekian ya. Kita lihat merahnya dari sini begini. Warnanya berubah. Sampai lihat yang ini ya. Jangan lihat ini ya mouse-nya. Lihat angka ini, 3 angka ini. RGB ini. Ketika saya ubah ke sini berubah. Gitu. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kalau misalkan hijau berubah. Green-nya lebih gede. Ketika saya ubah menjadi putih, ya, semua warna ketika digabung menjadi putih. Ketika saya buat hitam, semua nol. Ya, ketika saya buat kuning, kuningnya di sini. Nah, ya. Artinya apa? Artinya bahwa varian ini begitu luar biasa. Ya. Beberapa orang membuat sebuah definisi 0, apakah selalu seperti itu? Tidak. 0 sampai 255. 0 sampai 255. 0 sampai 255. Kita lihat di sini angka tertingginya kan 255 ini. Ya. Angka tertingginya 255. Berarti kalau variannya ini, berarti ini adalah variannya 8 bit, ini 8 bit, ini 8 bit. Berarti ketiganya ini 24 bit. Gitu. Jadi varian RGB ini 24 bit itu 16 juta warna. Ya. Ada yang 32 bit lebih halus lagi. Kuning dengan agak kuning sedikit aja sudah dia sudah punya perbedaan. Mengerti? Jadi ini sangat bermakna. Suatu saat saya akan bertanya bahwa komputer kita itu kedalaman warnanya berapa? Kedalaman warnanya 24 bit, maka dia mampu membedakan 16 juta warna. 32 bit lebih banyak lagi. Artinya apa? Artinya satu titik di sini, satu pixel itu memungkinkan untuk merupakan perpaduan RGB tertentu. Satu titik ini, gitu. Jadi kalau misalkan gambar kita itu 24 bit, maka sebenarnya satu titik itu isinya adalah 24 bit. Anggap saja gambar kita itu adalah 100 pixel kali 100 pixel. Begitu, maka sebenarnya gambar kita punya memori, punya ukuran filenya, ukuran dari data ini sendiri itu adalah 24 kali 100 kali 100. Berarti 240 kilobit. Kalau kita punya gambar 100 kali 100 dengan resolusi 24 bit. Paham? Ini kalau raw data. Tapi permasalahannya di dalam dunia komputer seringkali raw data ini tidak disukai.
Kenapa? Karena datanya menjadi besar. Kalau datanya menjadi besar, maka boros. Kalau boros, maka banyak hal yang tidak bisa berjalan, streaming dan sebagainya. Apa maksudnya streaming? Kita bisa. Akhirnya beberapa orang membuat sebuah proses untuk melakukan kompresi, melakukan melakukan kode dan dekode, melakukan perubahan formula cara membaca dari flow data ini. Yang sering kita dengar, yang sering kita lihat itu, kita sering mendengar ada gambar yang formatnya JPG, apalagi PNG dan seterusnya. Ini adalah model codec, model kompresi. Sebenarnya sudah kompresi, karena kalau kompresi itu datanya tetap. Kalau ini datanya sudah berubah, datanya sudah dirusak. Gitu. Maksudnya dirusak itu bagaimana? Tidak sesuai aslinya. Gimana? Tidak sesuai dengan aslinya. Tidak sesuai dengan aslinya. Diapain kalau gitu datanya? Dikompres. Ada lebih tepat? Apa bedanya dengan proses zip? Proses arsip? Apa bedanya ini? Diringkas. Apa? Zip sama kalau itu zip sama ini artinya apa? Dikompres, dirangkum, Yang satu dikumpulkan. ya. Bedanya ini, jadi gambar yang paling mendekati raw data itu adalah BMP, bitmap. Tapi bitmap ini prosesnya tidak sama dengan raw data, tidak sama dengan raw data bitmap. Oke, nanti kalau waktunya cukup saya akan jelaskan apa JPG. Tapi intinya itu adalah bahwa ketika ada gambar, katakan aja setiap gambar itu saya mesti punya grafik RGB. Grafik apa? Jadi kalau saya punya gambar, saya ambil satu garis begini, ya satu garis, saya identifikasi satu garis ini kan pasti punya garis R, garis D, dan garis B, ya kan? Gitu. Misalkan grafiknya R-nya, grafiknya kita begini, misalkan begini. Sementara di sini grafik G-nya gini, grafik B-nya gini, ya. Saya bisa bayangkan ini ada delta. Tapi lupa deh, kenapa? Oh, sudah mau habis masa. Ada yang tidak lemot, selfie-nya bisa saya coba, saya tunjukkan. Nggak ada selfie. Alright. Itu lagi. Langsung untuk model itu ini nunggu berapa lama sampai selfie-nya nyala? Orangnya sudah kebanyakan itu ya? Iya, sudah. Oh tinggal 15 giga yang C-nya? Oh,
Mana bisa? Di sebelah mana? Di komputer. Jangan keluarkan gambarnya. Saya tidak masuk ke folder yang nggak jelas. Saya awas gambar jelas kata balik. Baiknya pakai G. Baik.